Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Meliana Sembiring dengan NIM 4342401086 dari kelas TRPL2C pagi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan asesmen tengah semester untuk mata kuliah pemrograman basis data. Nah, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Kita diminta untuk memperhatikan dokumen berikut. Terdapat faktur pembelian. Nah, untuk soal bagian A, kita diminta untuk membuat tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Dan lanjut ke soal yang B, kita diminta untuk melakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF sampai dengan tahap 3 NF. Nah, jadi yang pertama di sini saya sudah memiliki uh, unnormalized form, bentuk unnormalized form. Terdapat satu tabel, yaitu tabel faktur pembelian dengan atribut nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama perusahaan, alamat, serta juga barang. Nah, tabel di sini masih berisi data-data yang berkelompok atau kita sebut juga sebagai repeating group, yang mana daftar item yang dibeli masih berada di dalam satu faktur dan juga banyak data yang belum dipisahkan ke tabel lain untuk item maupun juga barang. Kemudian lanjut ke tahap 1 NF. Nah, tahap 1 NF ini tidak boleh memiliki nilai ganda atau multi value atribut. Jadi setiap atribut harus atomik atau tidak bisa dipecah-pecahkan lagi. Nah, pada tahap 1 NF ini kita tuh di sini terdapat satu tabel faktur pembelian dengan atribut yang sama. Namun bedanya pada barang saya pecahkan lagi menjadi beberapa atribut, yaitu ada kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, dan juga jatuh tempo. Nah, kemudian lanjut ke tahap 2NF. 2NF ini harus memenuhi 1 NF terlebih dahulu. Kemudian setiap atribut non-primer harus bergantung sepenuhnya pada primary key agar tidak ada partial dependency. Nah, jadi di 2NF ini saya bagi menjadi 3 tabel terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel faktur. Tabel faktur ini memiliki atribut nomor faktur, tanggal, kode supplier, dan juga jatuh tempo. Lanjut ke tabel yang kedua, ada tabel supplier dengan atribut kode supplier, nama supplier, alamat supplier. Yang ketiga ada tabel detail faktur berisi atribut nomor faktur, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan juga jumlah. Nah, lanjut ke tabel 3NF. Nah, pada tahap 3NF ini saya membagi tabel menjadi 4 tabel. Yang sebelumnya 3 tabel menjadi 4 tabel dengan menambahkan tabel barang. Nah, syarat 3NF ini harus melalui atau harus memenuhi 2NF terlebih dahulu. Yang mana 3NF ini juga harus tidak ada transitive dependensinya. Sehingga nanti 3NF ini menghasilkan tabel-tabel yang tidak terdapat redundansi data di dalamnya. Nah, yang pertama ada tabel barang yang berisikan atribut kode barang serta nama barang. Kemudian ada tabel supplier yang berisikan atribut kode supplier, nama supplier, serta alamat supplier. Selanjutnya ada tabel faktur yang berisikan nomor faktur, tanggal, kode supplier, dan juga jatuh tempo. Yang terakhir ada tabel detail faktur yang berisikan nomor faktur, kode barang, kuantiti, harga, serta jumlah. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita diminta untuk tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Nah, di sini terdapat 4 tabel sesuai dengan hasil terakhir dari tahapan 3NF. Pertama ada tabel supplier, tabel faktur, tabel detail faktur, dan juga tabel barang. Nah, jadi tabel supplier dan juga tabel faktur
terhubung melalui kolom kode supplier, yang mana kode supplier merupakan foreign key. Yang kedua, tabel faktur dan juga tabel detail faktur terhubung melalui kolom nomor faktur, yang mana nomor faktur merupakan sebuah foreign key. Dan yang terakhir adalah detail faktur terhubung dengan barang melalui kolom kode barang, yang mana kode barang juga adalah sebuah foreign key. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Nah, di sini saya akan masuk ke localhost php myadmin dan membuat database baru dengan nama db_ats_theory_pbd_ nomor 1. Yang pertama di sini saya akan membuat tabel supplier, tabel barang, tabel faktur dan juga tabel detail faktur. Yang pertama saya akan create table dari keempat tabelnya. Create table supplier, kemudian kita masukkan kode supplier, setelah itu masukkan atribut selanjutnya, itu nama supplier, kemudian masukkan alamat supplier, kemudian kita lanjut ke tabel barang. Dan juga nama barang. Saya coba kirim terlebih dahulu. Nah, kemudian kita setelah membuat tabel dari supplier dan juga tabel barang, kita lanjut untuk membuat tabel faktur dan juga detail faktur. Pembuatannya sama seperti kita membuat tabel supplier dan juga tabel barang. Nah, berikut cara membuat tabel faktur. Pertama, ini kita ganti saja menjadi tabel faktur. Kemudian kita isi dengan atribut-atribut yang ada pada tabel faktur. Setelah itu ada tanggal, lalu ada kode supplier,
varchar 10. Kemudian ada jatuh tempo. Lalu kita lanjut untuk menentukan foreign key. Kemudian lanjut ke tabel detail faktur. Kita tinggal memasukkan atribut-atribut yang ada pada detail faktur. Yang pertama ada nomor faktur. Kemudian ada kode barang. Setelah itu ada juga quantity. Kemudian ada juga harga. Kemudian yang terakhir ada jumlah. Primary key dari detail faktur adalah nomor faktur dan juga kode barang. Sedang foreign key-nya adalah nomor faktur, reference, faktur, nomor faktur, kemudian tinggal klik button kirim. Nah, jika sudah terdapat 4 tabel yang tersedia, barang, detail faktur, faktur, dan juga supplier. Nah, kita lanjut untuk membuat atau mengisi data dari tabel barang, tabel supplier, dan juga tabel faktur, dan tabel detail faktur. Kita bisa masuk ke tabel barang terlebih dahulu. Kemudian klik menu SQL. Setelah itu pilih insert. Kemudian kita tinggal masukkan value dari data-data barang yang ingin kita masukkan. Yang pertama, kode barangnya yaitu A01. Nama barangnya adalah AC split 1/4 PK. Kemudian ada A02 AC split 1 PK. Setelah itu ada R01 rice cooker C3. Kemudian jika sudah, bisa klik button kirim. Nah, kemudian dari tabel barang kita lanjut untuk mengisi data dari tabel supplier. Kita pilih insert. Kemudian kita masukkan kode suppliernya. Yang pertama adalah G01 dengan nama supplier yaitu Global Nustra.
alamat supplier berada di Jalan Bekasi Timur, nomor 2. Nah, kemudian begitu juga dengan supplier yang kedua. Nama suppliernya yaitu Hitachi. Untuk alamat supplier sama, berada di Jalan Bekasi Timur, nomor 2. Kemudian kita kirim. Lalu setelah itu kita lanjut untuk mengisi data dari tabel faktur. Kita bisa masukkan nomor fakturnya yaitu 998, tanggalnya dimulai dari tahun terlebih dahulu, 2001, bulan 2, tanggal 7. Setelah itu kode suppliernya yaitu G01. Jatuh temponya berada di tanggal bulan 3, 2001, bulan 3, tanggal 9. Kemudian kita bisa klik button kirim. Nah, kita lanjut ke detail faktur. Kita bisa masukkan data barang dari detail faktur. Yang pertama yaitu nomor fakturnya. Kemudian ada kode barang. Ada quantity. Ada juga harganya. 1.350.000. Jumlahnya jadi 13.500.000. Kemudian barang yang terakhir 9 R01 10 150.000, 1.500.000. Kemudian nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke soal bagian E. Lakukan operasi DDL dan juga DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh, minimal 5 record data untuk DML. Nah, jadi sebelumnya saya sudah melakukan operasi DDL berupa create table dan juga operasi DML yaitu insert data pada setiap table. Nah, jadi di sini akan nambahkan 5 record data untuk DML, namun sebelumnya saya sudah mempunyai kode untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari tabel supplier. Kita lanjut ke tabel barang. Kemudian kita lanjutkan pada tabel faktur. Nomor faktur 998 kita ganti karena pada data sebelumnya sudah terdapat nomor faktur dengan nomor 998. Begitu juga dengan 779. Kemudian ini kita lanjut dengan angka S03 sampai S04, S05, S06, S07. Kemudian kirim. Nah, lanjut ke detail faktur. Kita ganti nomor
faktor menyesuaikan pada tabel faktor sebelumnya. Kemudian kita klik button kirim. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya, saya masuk ke soal yang nomor 2. Lakukanlah instruksi berikut. Pertama, buatlah database dengan nama DBATS teori PBD nomor 2. Dari sini saya sudah membuat database dengan nama tersebut. Kemudian, buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki file sebagai berikut. Silakan buat tabelnya. Tabel, pegawai, kemudian ID, ada nama, varchar, kemudian alamat, varchar, setelah itu ada gaji. Kemudian kita bisa kirim. Setelah itu kita isikan data-datanya. Nanti Jakarta 14.000. Setelah itu ada dua kali. Malang 12.000. Kemudian
Arif, Sigit, Irfan, Hamid. Surabaya. Kemudian masukkan gajinya. Setelah itu lanjut ke Ivan, kemudian Kediri. Setelah itu gaji, lalu lanjut hanya dengan gaji 12.000. Setelah itu yang terakhir ada Zakiuddin. Surabaya 21. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, hapuslah record dengan ID 100. Kita bisa gunakan kode delete from pegawai where ID sama dengan 100. Kemudian kirim. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, update data untuk ID 102 dan 101 dan 102 sebagai berikut. Kita update, kemudian set ID dari 101 namanya menjadi Naila, alamatnya Surabaya, gajinya 10.000. Nah, kita lanjut ke yang 102. Kita ganti 102, 102 namanya jadi Raffi, alamatnya Semarang, gajinya 14.000. Nah, kemudian bisa kita lihat tabel pegawai 101 menjadi Naila, 102 menjadi Raffi. Nah, kemudian kita lakukan print SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kita bisa masuk ke menu SQL, kemudian kita ketikkan perintah select tanda bintang from pegawai, kemudian pilih ketik button kirim. Setelah itu muncul isi tabel dari tabel pegawai, kemudian lanjut ke kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji from pegawai, terus kirim. Nah, tersedia nama juga gaji pada tabel pegawai. Kemudian lanjut ke kolom nama dan alamat yang punya nama dengan awalan F, nama serta alamat from pegawai, where nama like tanda petik F %. Setelah itu kirim. Nah, jadi muncul tabel dengan dua atribut, yaitu nama dan alamat, yang mana namanya itu berisikan nama-nama pegawai yang berawalan dari huruf F. Kemudian kita cari kolom nama dan alamat yang punya nama dengan akhiran N. Nah, ini tinggal kita ganti. Dia kodenya sama, select nama alamat from pegawai, where nama like. Cuman yang membedakannya adalah hurufnya di belakang dari persen. Kemudian kirim. Bisa kita lihat nama dan alamat dari pegawai-pegawai yang namanya mempunyai huruf N di belakang. Ada Ivan dan juga Zakiuddin. Kemudian kita lanjut ke soal kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Nah, kita bisa pilih select nama, gaji, from pegawai, where gaji lebih besar dari 15.000. Kemudian kirim. Nah, selanjutnya kolom nama, alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nama, gaji,
alamat, from pegawai, where gaji lebih besar dari 13.000, and alamat sama dengan Surabaya. Kemudian kirim, kita bisa lihat nama, gaji, dan juga alamat dari pegawai-pegawai yang memiliki gaji di atas 13.000 dan juga beralamat di Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Nama, gaji, from, pegawai, where gaji, between 15.000 and 20.000. Where gaji between 15.000 and 20.000. Nah, kemudian kita bisa lihat nama beserta gaji dari pegawai-pegawai yang memiliki gaji sebesar di antara 500 nama dan gaji sebesar di antara 15.000 dan juga 20.000. Kemudian kita lanjut ke soal gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Kita pilih select, kemudian max gaji as gaji tertinggi min gaji as gaji terendah. Lalu ada average gaji as rata gaji from pegawai. Nah, kemudian kirim. Kita bisa lihat gaji tertinggi ada 21.000, gaji terendahnya 10.000, rata-rata gajinya adalah segini. Ya. Di sini saya akan masuk ke soal nomor 3, lakukan instruksi berikut. Yang A, buat database dengan nama DBATS Teori PPD nomor 3. Sini saya akan buat database baru. Nah, jadi database ini akan saya beri nama sesuai panduan. Kemudian klik buat. Setelah itu masuk SQL untuk membuat tabel barang dan juga insert data barangnya. Create table barang, kemudian kode barang, varchar 6 0 primary key, kemudian nama varchar, setelah itu ada harga beli, integral, kemudian ada harga jual, setelah itu ada jumlah. Kemudian kita lanjut untuk menambah datanya. Insert into barang,
sama, kemudian harga beli, harga jual, serta jumlah, kemudian filenya pen 001, pensil alis, seribu, 1200, kemudian ada ST 001, Lanceta, kemudian 2206, kemudian yen. Nah, kemudian di sini kita buat detail pembelian, KD barang, parcar, kemudian setelah itu kita ganti menjadi detail pembelian, KD barang, parcar, not nol. Setelah itu harga beli, harga jual, jumlah, harga beli, harga jual, jumlah, serta operator, parcar 8. Kemudian kirim. Sini kita bisa lanjut ke yang D, skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Nah, di sini kita bisa pergi ke SQL, kemudian kita ketikkan kodenya meter trigger stok barang before insert on detail pembelian for each row region update barang, set jumlah sama dengan if is null, jumlah koma nol, koma jumlah tambah new titik jumlah where KD barang sama dengan new KD barang. Kemudian berikan titik koma, setelah itu n, lalu delimiter. Setelah itu jika sudah,
Kita lanjut ke soal berikutnya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita ketikkan insert into detail pembelian, masukkan KD barang, kemudian harga beli, setelah itu harga jual, kemudian jumlah dan operator. Kemudian value LST001 2000 2205 P001. Kemudian kita lihat soal nomor 2, lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Kita bisa masukkan perintah select, setelah itu jumlah from barang where KD barang sama dengan LST001. Kemudian kirim. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Kemudian berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Kita masukkan kodenya insert into detail pembelian, pembelian KD barang harga beli harga jual jumlah operator. Value-nya LST 001 2000 2210 Oke, 001. Kemudian kirim. Setelah itu select jumlah from barang where KD barang
where KD barang sama dengan LST 001. Nah, untuk soal yang terakhir, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Bisa kita lihat trigger ini pada baris pertama. Pada bagian ini kita mengubah delimiter bawaan dari titik koma menjadi slash 2 kali atau garis miring 2 kali. Hal ini dilakukan agar database itu tidak langsung mengeksekusi perintah sebelum seluruh blok trigger selesai ditulis. Kemudian ada baris kedua. Baris ini mendefinisikan trigger dengan nama store underscore barang. Trigger ini akan berjalan secara otomatis sebelum data baru dimasukkan ke tabel detail pembelian. Nah, kemudian baris ketiga yaitu for each row. Baris ini memastikan bahwa trigger akan dieksekusi untuk setiap baris data yang dimasukkan ke tabel detail pembelian. Jika terdapat beberapa baris data dalam satu proses, trigger akan dijalankan sebanyak jumlah baris tersebut. Nah, kemudian yang bagian begin, update sampai n/2. Blok ini mendefinisikan tindakan yang dilakukan oleh trigger seperti update barang, memerintahkan sistem untuk memperbarui tabel barang. Sedangkan set jumlah sama dengan if is null jumlah, jumlah tambah new, titik jumlah. Langkah pertama adalah memeriksa apakah kolom jumlah di tabel barang bernilai 0. Jika 0, nilai stok awal akan dianggap 0. Selanjutnya jumlah barang baru atau new titik jumlah yang dimasukkan ke tabel detail detail pembelian akan ditambahkan ke nilai stok saat ini. Sedangkan yang where kode underscore barang sama dengan new titik kode underscore barang merupakan proses pembaruan yang hanya dilakukan pada baris di tabel barang yang memiliki kode underscore barang yang sama dengan data yang dimasukkan. Nah, jadi sekian pengerjaan asesmen tengah semester yang saya lakukan. Sekian, terima kasih.